Assalamualaikum pemirsa, salam sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan Lansia Adventure, di mana kali ini kita akan melakukan aktivitas di luar rumah dengan melakukan camping di Wonderpark Tangmangu, lereng Gunung Lawu. Sebagaimana lansia, kita tetap harus menjaga vitalitas tubuh agar tetap bergerak, stretching, ya, sehingga otot-otot tetap terjaga dan menikmati keindahan alam serta bersilaturahmi dan bersosialisasi. Agar badan kita tetap sehat serta rohani kita tetap mendapatkan asupan, maka asupannya adalah keindahan, menikmati keindahan alam negeri kita ini yang sangat-sangat luar biasa. Masih banyak tempat di seluruh tanah air yang bisa kita nikmati, tentunya sesuai dengan kapasitas usia kita, kondisi kesehatan kita, dan juga waktu yang kita miliki. Kali ini kita menempuh rute ke Tangmangu melalui Madiun karena kita dari arah Surabaya. Jadi keluar dari tol Madiun menuju Magetan, kemudian melewati Tenaga Sarangan yang sangat-sangat indah, melalui jalan tembus sampai ke Tangmangu, melalui Cemoro Kandang, ya, karena Cemoro Kandang ini merupakan base camp bagi para pendaki yang ingin mendaki Gunung Lawu. Rute ini kita pilih karena atas arahan Mbah Google, rute tersebut yang paling dekat dari arah Surabaya untuk menuju ke Tangmangu daripada harus melewati jalan yang lain. Melewati jalan tembus Sarangan Tangmangu yang pemandangannya sangat-sangat indah, meskipun jalannya cukup menanjak, naik turun, tetapi terbayar oleh pemandangan yang sangat indah di kiri kanan jalan. Setelah Cemoro Kandang yang merupakan base camp tadi, ke arah Tangmangu ini dipadati oleh warung-warung dan orang-orang yang menikmati pemandangan di sisi kiri kanan jalan, yang mana kadang juga mengganggu perjalanan karena parkir dan lain sebagainya. Ini juga banyak yang merintangi jalan. Untuk ke arah Wonderpark Camping Ground ini tempatnya cukup representatif dengan area camping yang cukup luas. Terdapat fasilitas listrik dan air yang cukup memadai, namun toiletnya cukup jauh, sehingga memerlukan perjuangan sendiri untuk kalau kita membutuhkan toilet untuk buang air besar, buang air kecil, dan lain sebagainya. Kedepannya tentunya pengelola juga perlu memikirkan untuk menambah fasilitas toilet agar pengunjung lebih nyaman dan memudahkan aktivitas kita. Kita memilih lokasi tempat mendirikan tenda ini adalah kita memilih kontur yang rata, karena untuk seusia lansia kita ini kontur yang miring atau naik turun ini kadang-kadang sangat mengganggu, ya. Kita butuh aktivitas di dalam dan di luar tenda ini konturnya harus rata, karena keseimbangan kita di usia-usia lansia ini sudah sangat-sangat berkurang dibandingkan dengan mereka yang masih muda-muda yang bisa melakukan aktivitas dengan bebas. Setelah mendirikan tenda dan sholat, kita mulai melakukan aktivitas untuk menyalakan api unggun, kemudian memasak. Kebetulan di camping ground ini diperbolehkan untuk membuat api unggun, dan bahkan
Kayu dapat kita beli atau pesan pada pengelola melalui petugasnya, dan harganya cukup murah, ya 30.000 satu bongkok, satu ikat. Kegiatan memasak ini tentunya merupakan kegiatan favorit ya bagi ibu-ibu. Tapi ingat bahwa untuk memasak ini kita tidak perlu memulai dari nol. Kita bisa menyiapkan bahan-bahan masakan setengah jadi dari rumah, sehingga nanti pada saat di tempat di lokasi kita tinggal menghangatkan atau menggoreng atau menyiapkan dengan lebih cepat dan mudah, mengingat waktunya juga sangat terbatas dan fasilitas. Kali ini kita membawa bahan-bahan tahu, tempe, ikan-ikan goreng, ya, telur, kemudian ada pete dan bumbu pecel dan sebagainya, karena kita juga tetap berupaya untuk memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Kebetulan makanan favorit kita adalah nasi pecel, ya, di mana bahan-bahannya cukup mudah, membawa sayur-sayur yang nanti tinggal direbus, sedang bumbunya kita bisa membeli bumbu yang sudah jadi, sehingga kita tinggal menyeduh dengan air panas dan menyiramkan kepada sayur-sayur untuk nasi pecelnya. Kita juga membawa nasi bakar dari rumah karena ini cukup praktis ya. Nasi bakar ini tinggal di tempat kita tinggal memanaskan atau membakar sedikit, menikmati dalam kondisi yang masih fresh, dan ini dengan lauk-lauk yang tentunya sesuai dengan selera kita. Kalau kami ini terbiasa makan penyetan begitu, jadi ada tahu, tempe, telur, ada ikan dipenyet dengan sambal, ya. Cukup nikmat di malam-malam dingin di lereng pegunungan. Dan di pegunungan ini tentunya berhawa dingin, dan dalam kondisi dingin apalagi setelah beraktivitas, mendirikan tenda dan seterusnya, kita ini kelaparan, bisa beberapa kali kita makan sampai dengan malam karena hawanya cukup dingin. Kita ingin tetap menjaga stamina dan agar tubuh tetap fit, menikmati malam-malam yang dingin dengan makanan sederhana yang merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Pemirsa sekalian yang berbahagia, kali ini kami ingin membagikan tips untuk melakukan kegiatan di luar rumah dengan aman. Yang pertama adalah tetap seperti sebelumnya, jaga kondisi, tetap sehat dan fit dengan melakukan kegiatan olahraga ringan di sekitar rumah dengan berjalan kaki, serta melakukan senam ringan agar kita tetap bugar, bisa melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, tetap mengkonsumsi obat-obatan dan vitamin yang diresepkan oleh dokter agar kita tetap sehat dan bugar, karena di usia lansia ini kita juga sudah banyak mengalami gangguan kesehatan, misalnya darah tinggi, kencing manis, asam urat, kolesterol dan lain sebagainya. Sehingga dengan tetap mengkonsumsi obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter, kita bisa tetap terjaga ya kesehatan dan kebugaran kita. Yang ketiga, membawa pakaian ya yang cukup memadai untuk kegiatan di luar ruangan, khususnya di pegunungan, seperti jaket tebal, kaos lengan panjang, kaos kaki, celana yang cukup memudahkan kita untuk bergerak ya, dengan kupluk atau tutup kepala yang rapat, serta selimut atau sleeping bag untuk menjaga kehangatan selama kita melakukan aktivitas di luar ruangan, khususnya di pegunungan.
Keempat, makanan tetap sesuai dengan anjuran 4 sehat 5 sempurna dan sederhana, arti sederhana bahwa cukup mudah mencarinya, cukup mudah mengolahnya agar nanti kita bisa tetap melakukan aktivitas terbebas dari gangguan kesehatan yang tidak kita inginkan. Yang kelima, yang cukup penting ini adalah asupan air putih yang cukup ya, sesuai dengan anjuran. Kadang-kadang di tempat yang dingin ini nafsu minum itu kadang-kadang turun karena tidak haus, tidak panas ya. Kadang kita lupa minum. Ini harus tetap kita jaga, kita mengkonsumsi air putih sesuai dengan anjuran untuk usia-usia seperti kita ya. Tergantung dari usia dan kebutuhan, tentunya ini berkaitan dengan berat badan, tinggi dan lain sebagainya, agar tidak mengalami dehidrasi. Demikianlah pemirsa sekalian yang berbahagia, keseruan kami suami istri lansia dalam beraktivitas di luar ruangan agar hidup tetap berjalan dengan baik, melakukan aktivitas agar tetap sehat dan bahagia. Untuk kegiatan lansia adventure ini juga ke depan kami juga melakukan aktivitas touring, misalnya overland, road trip, kuliner, khususnya kuliner-kuliner yang cukup viral dan sehat, serta mengunjungi tempat-tempat yang indah atau tempat-tempat bersejarah agar nanti bisa berbagi informasi dengan para pemirsa sekalian. Semoga ini memberikan inspirasi bagi pemirsa sekalian yang berusia lansia di atas 60, 65 tahun, 70 mungkin, agar tetap bisa beraktivitas. Mohon like, subscribe dan komennya agar kami tahu apa yang diinginkan oleh pemirsa sekalian, apa yang harus dilakukan. Kemudian kalau ada koreksi dan sebagainya, kami mohon untuk memberikan masukan-masukan. Selanjutnya semoga pemirsa tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.